Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, selamat datang di video rangkuman rekayasa komputasional informatika. Nah, kita ini akan membahas dari materi 1 sampai ke 6. Nah, di sini juga kita akan menggabungkan sebuah ilmu komputer, matematika, teknik untuk menyelesaikan sebuah masalah di dunia nyata yang sangat kompleks, yang akan mulai simulasi numerik dan model komputer. Nah, mulai dari industri otomotif hingga manajemen energi. Nah, ayo kita bedah satu persatu. Nah, masuk ke materi selanjutnya, itu kita akan belajar sebuah tentang metode heuristik, yang dimana sebuah masalah yang akan terlalu rumit untuk kita selesaikan secara manual. Nah, metode ini juga akan hadir memberikan sebuah solusi yang sangat cepat dan cukup baik. Contohnya kepada knapsack problem, yang dimana itu bagaimana cara memasukkan barang ke dalam sebuah kotak itu berkapasitas maksimal 30 kg nih, agar bisa menghasilkan keuntungan atau profit yang paling optimal. Nah, di sini juga kita akan belajar dan membandingkan sebuah 3 strategis utama, yaitu adalah memilih berdasarkan nilai profit maksimal, terus berdasarkan berat minimal, atau berdasarkan rasio profit per berat yang paling maksimal. Nah, terus kita akan lanjut ke materi algoritma greedy. Nah, pada algoritma greedy itu sesuai namanya yang berarti rakus atau tamak. Nah, prinsip utama algoritma ini adalah sebuah mengambil keputusan yang paling terbaik yang ada di setiap langkah, yang dimana pada saat itu juga dengan mengharapkan dengan harapan akan kita mencapai sebuah solusi optimal di akhir. Nah, algoritma greedy juga itu sangat sering kita gunakan dalam optimasi baik untuk maksimasi, seperti mencari jumlah kegiatan terbanyak, maupun minimasi seperti meminimalkan jumlah koin pada kasus penukaran uang. Nah, terus selanjutnya itu pada materi yang berikutnya itu kita akan berkenalan kepada Particle Swarm Optimization atau PSO. Nah, ini adalah sebuah algoritma yang sangat cerdas yang terinspirasi dari perilaku soal kawanan burung atau ikan di saat mencari makanan. Nah, pada dalam PSO itu juga solusi potensial itu dianggap berkenalan dengan dianggap sebagai partikel yang dimana terbang dalam partikel yang terbang dalam ruangan pencarian. Salah. Terus, setiap partikel yang bergerak berdasarkan pengalaman terbaiknya sendiri disebut P-bis, dan juga sebuah informasi posisi terbaik dari seluruh kelompok yang disebut G-bis. Nah, melalui interaksi kelompok ini juga mereka bersama-sama menemukan solusi yang optimal tanpa perlu turunan rumus yang rumit. Terus pada materi berikutnya itu kita akan beralih kepada algoritma graf. Nah, ada 2 algoritma yang kita pelajari. Pertama, algoritma Kruskal, terus yang digunakan untuk mencari sebuah minimum spanning tree atau pohon perentang dengan total bobot paling kecil tanpa membuat siklus. Nah, terus kedua itu algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra yang berfungsi untuk menemukan sebuah lintasan terpendek dari satu titik ke titik lainnya pada graf berbobot. Terus keduanya itu sangat penting untuk optimasi jaringan dan rute perjalanan. Nah, dan materi terakhir itu kita akan membahas atau mempelajari sebuah teori antrean dan simulasi Monte Carlo. Nah, yang khususnya itu model M atau M1 atau satu pelayanan dengan kedatangan acak. Nah, pada metode ini stokastik atau acak ini kita bisa menyimulasikan situasi yang nyata untuk mengukur kinerja dari pelayanan. Terus kita bisa menghitung utilasi pelayanan
rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem atau antrean, terus hingga rata-rata waktu untuk menunggu pelayanan. Hasil simulasi itu juga sangat membantu kita untuk mengambil keputusan agar sistem pelayanan jauh lebih efisien. Nah, kesimpulannya pada materi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu kita akan melihat bagaimana rekayasa komputasional itu memberikan kita berbagai senjata yang sangat logis, mulai dari heuristik, greedy, PSO, algoritma graph, hingga simulasi Monte Carlo, yang dimana kita akan memecahkan sebuah masalah yang sangat nyata dengan secara efisien dan akurat. Nah, mungkin itu saja rangkuman kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.